paling atas, ada judul yang paling atas, kita buka kain nama, klik ya, sudah dapat semua. Ada judul paling atas yang ditulis oleh Republika. Itu teman sahabat itu Mas Agung dari Republika tulis tanpa wawancara, itu hebat dia. Ngobrol, bukan wawancara, dia tulis. Judulnya paling atas apa itu? Yang lain bisa dengar atau yang lain baca juga. Saya kain nama titik 2, saya memeluk Islam karena saya mencintai Yesus, dan itu yang membuat saya ikhlas ridho mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tidak ada cara lain. Kalau kita ingin sungguh-sungguh mencintai laki-laki yang namanya Yesus, tidak ada cara lain selain menjadi seorang muslimin atau muslimah. Tidak ada cara lain. Saya latar belakang pendidikannya teologi. Tidak ada, saya tidak bisa hal lain, karena yang saya pelajari hanya satu saja, dia teologi, tidak ada yang lain. Saya tidak belajar ekonomi, saya tidak belajar politik, saya tidak belajar teknik misalnya, atau biologi, atau chemistry, atau physics, mathematics, enggak. Saya enggak belajar filosofi, enggak. Saya hanya belajar satu mata pelajaran, namanya teologi. Dan itu saya selesaikan di strata 1 di Jakarta. Strata 1-nya selesai di Jakarta. Dan pada saat selesai strata 1, saya menerima keberkahan dari Allah untuk diizinkan menerima uang dari saudaraku tersayang yang ada di lembaga kekristenan untuk berangkat ke satu kota. Satu kota ini dipercaya menjadi tempat di mana kitab suci saudara kita tersayang Kristen dan Katolik itu ditulis. Ada satu kota dipercaya sebagai tempat di mana Alkitab itu ditulis. Ada satu kota di mana dipercaya sebagai tempat Bible itu ditulis, dan di sana saya dikirim untuk belajar. Nama kotanya Haifa. Jaraknya 1 jam perjalanan, 1 jam 10 menit dari ibu kota Tel Aviv, Palestina. Sekarang orang bilangnya Israel, enggak, Palestina. Dan jaraknya 2 jam setengah atau 2 jam 20 menit menuju ke Yerusalem. Saya belajar Bible di tempat di mana Bible itu dituliskan. Pulang dari sana, saya ditahbiskan, sah sebagai pelayan di rumah Tuhan, sah, legal, tersertifikasi dan terakreditasi. Saya ditugaskan di wilayah Jawa Barat 2 namanya, wilayah kerja Jawa Barat 2. Dan ini bedanya orang Kristen dengan para pendakwah Islam. Sekarang ini sudah maju, para daiyah sudah maju sekali. Tapi dulu tidak, karena dulu tidak ada keteraturan di dalam orang berdakwah itu. Kalau Kristen mau masuk ke satu daerah, sebelum dia berdakwah atau berkhotbah atau dia bawa misi gereja, misi-misi Kristen, ada survei selama 2 tahun sebelum itu untuk tempat itu. Makanya saya, jangan kaget orang Ambon tapi tiasa nyarios Sunda. Pan eta benten, lamun urang ningali ti, wah ini udah beda ya. Itu kita harus tahu. Kalau orang Bogor ngomong Sundanya begini. Kalau orang Sukabumi yang jaraknya cuma 60 kilo dari Bogor, itu sudah ada beda. Orang Talang, orang daerah Talang, perbatasan antara Ciawi dengan Rancamaya itu beda lagi. Orang Cianjur beda dengan orang Bandung. Orang Bandung beda dengan Tasikmalaya. Tasikmalaya beda dengan Garut, Garut dengan Sumedang. Slangnya itu kita harus tahu. Nah, begitu kita masuk ke satu daerah untuk mengabarkan Injil itu, kita harus tahu di situ orangnya siapa-siapa aja pentolannya. Dia punya masalah apa di keluarganya? Dia kekurangan beras enggak? Orang ini bergantung kepada siapa? Ini ada budaya apa di daerah situ? Suka dangdut, apa suka koplo, apa suka jaipongan, apa suka apa? Sampai ke situnya kita tahu. Dia butuh TV apa enggak? Dia butuh apa? Sampai ke situnya kita tahu. Sampai beras di dapurnya kita tahu. Supaya apa? Supaya begitu kita masuk, kita memberikan sesuatu itu tepat guna, dan orang mudah jatuh cinta kepada gereja dan siap untuk dibaptis. Itu dahsyatnya. Setelah saya itu selesai, saya diizinkan untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden, untuk selesaikan pasca sarjana, bidangnya
teologi liturgia. Pulang dari negeri Belanda, dari Leiden, saya mungkin ada yang pernah ke sana, saya tidur di Bilderdeck. Ada satu tempat Bilderdeck di dekat kampus, jadi nggak perlu naik sepeda, nggak perlu naik kendaraan, jalan kaki saja sudah sampai. Pulang dari sana, saya hanya beberapa bulan di sini, lalu berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua, tanggal 26 Agustus tahun 2009. Tiba di bandara, langsung saya langsung syahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta. Itu garis besarnya saja. Ada banyak orang yang berpengaruh dalam kehidupanku untuk itu. Tapi langsung saja saya bilang, saya bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. 2 minggu setelah saya bersyahadat, Allah percayakan satu perempuan yang adalah mahasiswi tingkat akhir dari satu sekolah tinggi teologi di Kebonjeruk atau wilayah Jakarta Barat untuk ngobrol sama saya, dan saya syahadatkan dia. Dan dia itu saya tuntun syahadat. Dan dia menjadi orang pertama yang saya tuntun syahadat. Habis itu 2, 3, 10, 14, 24, 22. Sampai sebelum saya kesini, kurang lebih 10 hari yang lalu, ada 2 orang, 28, 27 tahun, itu ngobrol dengan saya dan mereka Kristen, dan saya tuntun syahadat mereka. Dan mereka menjadi orang yang ke-765 yang saya tuntun syahadat. Nggak apa-apa. Saya masih kejar ustazah kok. Ustazah kan dari lahir Islam, lah. Saya baru 2009. Saya masih terus kejar ustazah dan para ustadzku di Al Istiqomah. Karena pasti lebih dari 800 lah, ya, satu orang. 80% dari orang yang saya tuntun syahadat itu, dari 765 itu, kenapa saya pegang ini angka? Harus dipertanggungjawabkan. Karena nanti Allah tanya. Nggak sembarangan tuntun syahadat lepas. Nggak seperti itu. Kita nggak seperti piara ayam. Orang kita tuntun syahadat, langsung telepon Masjid Agung Sunda Kelapa atau Masjid Cucumetia atau Masjid Atin di Taman Mini atau Masjid Al Azhar. Telepon untuk apa? Sertifikasi. Nanti dia dituntun. Jadi bukan hanya syahadat ditinggal, tidak. Melalui dialog yang panjang dan lama dan dalam, lalu dia memutuskan dan Allah sayang dia, lalu diberi hidayah, lalu dituntun syahadat, ya. Lalu setelah itu kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk membina dia, supaya nggak jadi Islam yang asal-asalan, sehingga kalau dia nanti menikah, dia tidak ancam-ancam istri atau suaminya untuk kembali lagi ke agamanya yang lama, gitu. Jadi sungguh-sungguh cinta sama Rasulullah, cinta Al-Quran, cinta Allah, cinta Islam, cinta 212, gitu. Bisa aja Ustadz katanya. Arahnya udah ketahuan. Enggak diterusin, enggak Bu, enggak. Demi Allah enggak. Orang cuma keceplosan doang tadi mah. Keceplosan aja. 80% dari 765, 80% diantaranya saya tuntun syahadat di rumah ibadah mereka. Di dalam rumah ibadah mereka. Di dalam gereja. Kok bisa sih? Itu rahasia Allah, saya nggak tahu. Bukan karena saya, bukan. Datang diundang ke sana, terus kita ngobrol. Mereka tanya saya kenapa saya jadi Islam, padahal dibiayai sama lembaga habis-habisan. Kenapa saya jadi Islam, gitu kan? Saya ngejawab, dan saya jawab sama seperti tema yang insya Allah saya bawa hari ini di hadapan para ustazahku yang disayangin dan diberkahi Allah. Temanya adalah One Faith, One Direction. Kalau ibu-ibu di depan ada kertas biru tuh ya, Ahmad Kainama ya, Safar ya, di balik papan 6 hari temanya itu One Faith, One Direction. Satu iman, satu petunjuk. Tapi jangan lihat jari saya dari tadi satu gitu ya, satu. Wah ini orang mau nunjukin nih satu. Enggak ada hubungannya sama satu yang itu, satu yang onoh, satu yang paling dinyak gitu ya, satu yang sebelah sana, enggak. Ini satu, ini karena memang temanya One Faith, One Direction, satu iman, satu petunjuk gitu. Bukan karena yang satu yang itu, bukan. Ya nggak boleh gitu, nggak boleh ya. Jangan ada politik-politikan, nggak boleh ya, nggak boleh. Tapi saya punya jempol Bu. Nggak boleh. Kayak nama gimana sih? Nggak boleh. Iya di relay, nggak boleh. Jangan gitu kayak nama. Baca. Nanti bertanggung jawab, nggak boleh ini ustazahnya ya. Jangan gitu.
One faith, one direction itu temanya, ya. Itu tema. Satu iman, satu petunjuk. Ini yang saya bawa kepada saudara kita tersayang, Kristen dan Katolik, yang selama beberapa tahun belakangan ini sepertinya diadu dengan saudaranya yang muslimin dan muslimah. Dibilangnya orang muslimin dan muslimah tidak toleran kepada mereka. Bahkan ibu-ibu muslimah jadi sasaran utama membangun stigma atau paradigma pelan-pelan. 15 tahun belakang, terutama lebih kencang lagi 5 tahun belakangan ini, dimulai dari 15 tahun yang lalu makin kencangnya, tapi 5 tahun belakangan ini makin kencang apa? Stigma diberikan, idealisme, cara pandang diberikan, disebarkan, dipaksa untuk disebarkan dan harus diterima oleh perempuan muslimah yang sudah punya anak perempuan atau laki-laki yang siap untuk menikah. Itu sasaran pertamanya. Karena wanita muslimah adalah tiangnya keluarga dan tiangnya agama juga. Apabila tiangnya kokoh, kokoh pula itu keluarga dalam berislam. Tapi kalau tiangnya tidak kokoh, goyang dan cepat runtuh pula itu. Maka diserang, gini bilangnya, ibu-ibu tidak toleransi di negara kita yang republik, ya. Kalau tidak berpikiran begini. Ini yang sedang disebar, ya. Jadi bukan karena kainama, bukan. Tapi ini yang terjadi yang sedang disebar. Apa itu? Ya udahlah, nggak apa-apa, Ustadz Kay. Saya biasa dipanggil Kay. Ustadz Kay, nggak apa-apa lah. Anak saya nikah sama dia. Kan semua agama sama baik ya. Iya. Saya di sini enggak. Di mana-mana lah, di Jakarta misalnya. Iya. Semua agama baik. Tuhan kan satu ya. Itu juga calon mantu saya baik banget sama saya. Belum nikahin anak saya udah diajak jalan-jalan sama bapaknya anak-anak. Ke Universal Studio, ke Kuala Lumpur, ke Auckland, motong bulu domba itu, ya. Kalau motong bulu domba mah nggak usah jauh-jauh. Tungguin aja nanti pas Idul Adha, banyak domba, cukurin sampai lecet-lecet, puas itu lecet-lecet nggak apa-apa. Tapi itu yang sedang disebarkan ibu-ibu, dan ini kenyataan, ini adalah fakta. Itu pertama. Fakta kedua yang sedang disebar. Kalau tidak menyebutkan selamat Natal, tidak toleran. Ibu itu kan di kantor, saya udah puluhan tahun sama ibu, itu di kantor yang sama. Dari dulu ngucapin selamat Natal, saya juga ngucapin selamat Idul Fitri. Begiliran si Ambon itu datang ke Istiqomah, dia berhenti ngomong selamat Natal. Itu si Ambon itu bahaya, jangan diundang lagi. Itu 2 poin. Dan poin-poin ini yang saya bawa kepada mereka, bukan hanya kepada majelis, tidak. Sasaran mereka, insya Allah saya dipercaya Allah untuk bawa 2 masalah ini kepada mereka, Kristen dan Katolik. Oleh sebab itu di awal saya tanya, adakah ibu-ibu yang bisa buka internet teleponnya? Kalau yang tidak bisa atau belum diisi oleh suaminya paketnya, deketin ke ibu yang lain yang teleponnya punya paket. Jadi jangan bengong kia, kalau bahasa Sunda nama calangap kita tak. Bengong aja nggak tahu, nggak baca juga nggak bisa karena paketnya belum diisi. Maka itu saya bilang hubungi, Abi isi sekarang 3 juta kata Ustadz. Sama 10 jutanya pindahin ke rekening ibu. Sadar. Ada 2 poin untuk kaum muslimah. Yang pertama, semua agama mengajarkan baik karena ada satu Tuhan. Yang kedua adalah ini mendegradasi, itu menurunkan kemuliaan Islam ini. Kalau nggak ngucapin selamat Natal, itu tidak toleransi. Kami kan mengucapkan selamat Idul Fitri, gitu, di kantor, ya kan, di kantor. Itu bahaya tuh. Itu memecah belah katanya NKRI. Tidak Bhinneka Tunggal Ika, tidak menghargai yang lain, gitu. Pertanyaannya, apakah mereka mengucapkan selamat Maulid Nabi? Enggak, gini, kan kita diminta untuk membenarkan ya, pelan-pelan. Ini udah mulai serius nih, Ustazah ya. Ini udah mulai serius nih. Kita diminta jadi toleran kalau kita mengucapkan selamat Natal. Nah, selamat Natal itu kan kelahiran Yesus menurut iman mereka.
Nah pertanyaannya, mereka mengucapkan ke kita selamat Idul Fitri, bukan selamat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kita mengucapkan selamat Natal untuk mengakui tentang keberadaan seorang bayi yang namanya Yesus, kan gitu. Apakah mereka mengucapkan kepada kita selamat dengan keberadaan seorang Rasul Muhammad SAW? Itu tidak baik. Kita mulai dari yang pertama. Semua agama sama. Semua agama baik, gitu kan? Dan hanya ada satu Tuhan. Ini kita bisa jawab. Kalau pakai Al-Quran, dia juga tidak mau terima. Karena mereka sebetulnya tidak percaya sama Al-Quran. Padahal orang Islam itu paling sayang sama mereka dengan mengatakan one faith, one direction, satu iman dan satu petunjuk. Orang Islam tidak benci, tidak pernah benci. Orang Islam tidak ada di mana-mana katanya ada cerita gereja dilemparin lah, gereja dibakar lah, ada gereja yang didemo lah, tidak boleh dibangun. Di Bekasi ada Philadelphia sama Santa Clara. Lalu di Bogor ada Jasmine yang sampai sekarang masalahnya dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Luar biasa. Cuman gara-gara satu gereja di Bogor itu dibawa ke sana. Padahal sebetulnya tidak. Itu semua kamuflase, itu semua didesain. Semuanya dibentuk supaya orang melihat bahwa Islam itu radikal, kasar, tidak toleran, dan sumber-sumber terorisme. Wanita bercadar diikutin orang sekarang. Dicatat namanya, cadar. Laki-laki yang jidatnya hitam itu ditandain. Kalau dia sering bolak-balik sendiri hidupnya, lalu bolak-balik masjid, jidatnya hitam, pakai janggut, celana cingkrang. Saya kenapa tidak diikuti? Karena saya bukan cuma jidatnya yang hitam, semuanya hitam. Kita mulai ya, kita mulai supaya jangan dari saya saja. Kenapa yang pertama ini harus dilawan? Pertama ini harus kita punya sanggahan. Sanggahan berdasar atas data yang akurat, data yang reliable, data yang tidak bisa digoyang dan bisa dipertanggungjawabkan. Data apa? Data kitab suci mereka sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada agama lain sejak awal. Ini kitab suci mereka loh, Bible. Ya, ini bukan saya menghasut para ustazah. Saya tidak pernah punya kepentingan apapun dan saya tidak pernah mencari apapun. Banyak di website kalau seumpamanya ustazah baca itu maki-maki saya, bilang saya membodohi umat Islam, saya membohongi hanya untuk mencari uang. Kalau saya mencari uang, saya tidak jadi Islam. Sendal aja hilang. Ini bukan menghina Islam. Karena orang Islam punya kepercayaan begini. Tinggalkan segala sesuatu yang buruk, bawa pulang yang baik. Ditukar sendalnya. Dan selama hidup saya tidak pernah melihat piano ada di dalam masjid. Bagaimana saya nyari duit dari Islam? Kotak amal saja dibobol. Kotak sodakoh udah dirantai, diserpong. Udah dirantai di tiang. Aduh, bahasa Sunda nama bilang isi nage tepira, nggak seberapa, isinya 82.000. Dibobol itu kotak, dibobol. Lalu saya ngobrol sama takmir masjidnya. Ya Kiai, ini terus dengan santainya dia bilang, nggak apa-apalah Kiai, artinya kita bisa jadi berkah buat yang ngambil. Itu baiknya orang Islam tuh. Ya. Walaupun dimalingin, dibohongin orang. Begitu banyak umroh yang bohong, benar? Menuntut di depan aja paling seminggu 2 minggu. Habis itu langsung begini, ya kita mau udah redoin aja lah, ini mungkin belum rezeki kita. Tuh orang muslim tuh ditipu, padahal udah ditipu jelas-jelas. Masih ya nggak apa-apalah, untung juga kita belum berangkat, masih ada untungnya orang Islam. Begitu ya. Alhamdulillah. Yang pertama inilah, bahwa kita bilang dari mereka, ini bukan kata Al-Quran. Kalau ke Al-Quran jelas, inna dinna indallah, tidak ada yang lain. Waman yabtagi ghairol al-Islam Madinah. Jika ada surat Ali Imran ayatnya yang ke-85. Jika ada seseorang yang mencari agama di luar Islam, maka orang itu menjadi orang-orang yang di akhirat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya toh? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186.
Jadi tadi sudah inna dina indallahil Islam, lalu ada surat Ali Imran ayat yang ke-85, dan yang ketiga sudah jelas sekali bahwa di dalam Islam itu surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-186. Ustazah ada mic di bawah ya. Boleh dibacakan artinya saja. 86 Al-Baqarah ayat yang 186. Ini kita mau masuk ke tema intinya nih. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku memperkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Sebab itu hendaklah mereka memohon perkenan kepadaku dan beriman kepadaku, supaya mereka memperoleh petunjuk. Sadaqallahul adzim. Kalau ada yang tanya Islam itu apa? Islam itu Allahnya dekat. Dan Allahnya tahu apa kebutuhan ciptaannya. Ibu-ibu, para ustazah, umi, hati-hati kalau sesuatu keluar dari mulut. Hati-hati kalau ngomong ya. Karena Al-Baqarah 186 menjamin itu. Hati-hati dengan mulut, hati-hati dengan lidah, hati-hati dengan kata-kata. Semua yang keluar dari mulutmu itu dijawab Allah. Semua. Ya, hati-hati ya. Hati-hati. Ngomong salah dikit, kalau anak nakal, bandel amat jadi bandel tuh anak. Hati-hati, nggak boleh. Aduh jangan gitu sayang, gini loh. Itu lebih sedap. Itu lebih sedap ya. Kita lanjut ya. Jadi sudah ada 3 ayat pegangannya. Tapi 2 ayat yang termaktub di dalam Ali Imran, surat Ali Imran ayat 85 dan surat Al-Baqarah ayat 186. Sekarang saya mau mengajak ibu pindah sebentar untuk memahami dan meyakini bahwa Al-Quran adalah Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Bahwa Al-Quranul Karim tidak ada keraguan sedikit pun atasnya. Walau titik, walau koma tidak ragu lagi. Dan semua telah terbukti. Tidak usah dibuktikan, terbukti sendiri. Nah masalahnya adalah mereka saudara kita terutama Kristen dan Katolik, termasuk Buddha, Hindu, Konfutse, apalagi agama terhadap kepercayaan Tuhan yang Maha Esa, yang dulu di Jawa Tengah disebut dengan kejawen, ya. Itu semua mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Iya dong. Kalau mereka percaya, mereka udah jadi muslim, ya toh. Nah jadi salah satunya adalah kita ambil poin-poin dari kitab yang terdekat dengan saudara kita, yaitu kitab-kitab dari Kristen dan Katolik yang namanya Bible. Dan itu sekarang bisa dibuka di internet. Ada satu hal yang saya sesalkan dan saya bilang jangan dibuka, jangan dibuka. Nanti orang tahu bahwa Alkitab itu isinya Islam. Enggak, saya tidak mengada-ada. Kalau kita misalnya ke Gramedia, lalu ada dijual di situ Alkitab, banyak macamnya. Alkitab untuk orang Protestan beda, Alkitab untuk orang Katolik beda, Alkitab untuk orang Advent beda, Alkitab untuk orang Pentakosta beda, Alkitab untuk orang Mormon beda dia. Tapi nggak mau dibilang beda, nggak mau, marah. Padahal udah jelas-jelas dijual beda, isinya beda. Kalau kata orang Sunda membejeng kuda, beda. Ambil salah satu terus begini, ibu-ibu begini diam, merem aja, buka sembarangan, bluff, isinya Islam. Nggak usah disebutin sama saya ayatnya apa, pasalnya apa, enggak. Buka aja merem, bluff, Islam itu udah pasti Islam. Kristen nggak ada. Saya bilang begini bukan mau menghina, saya sayang, saya cinta, nepi ke ayana itu sampai hari ini. Sampai detik ini saya sayang, saya cinta sama saudaraku Kristen dan Katolik. Tidak pernah orang Muslim itu benci, tidak. Yuk saya minta tolong dengan segala hormat. Poin pertama, semua agama sama. Tidak ada semua agama, tidak ada. Hanya ada satu agama. Bahkan Bible bukan tidak semua juga. Satu udah, titik segede kelapa kata orang Sunda. Titiknya aja segede kelapa. Berarti udah nggak bisa nulis lagi. Coba di buku ada titik segede kelapa. Mau nulis apaan? Satu buku juga udah penuh sama kelapa.
Kata orang Sunda, titiknya segera kelapa. Udah habis, sudah nggak ada yang bisa dikonsultasikan. Nah cuma apakah mereka sadar akan hal itu? Bahwa saudara kita muslimah, terutama ibu-ibu, tahu rahasia antum, tahu rahasia anti, tahu rahasia kamu. Kami belajar tentang Bible-mu. Karena di kami tidak diharamkan belajar Bible. Kenapa? Rukun iman bilang percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, percaya kepada Nabi yang dipercayakan kitab-kitab itu. Berarti kita percaya Yesus, kamu tidak percaya. Kenapa? Orang telanjang dibiarin digantung tiap hari ada. Dipaku, kasihan. Kamu tidak cinta di aduh, kedinginan mana pada baradonas gitu deh. Aduh, mana luka-luka lecet-lecet. Aduh, ngajar rendol gitunya ya Allah. Kasihan mana gondrong belum sempet potong rambut deh pan. Aturannya ini udah ulang tahun potong rambut 25 nanti dia ulang tahun kagak potong rambut. Cukur gente atau dipangmeserkan atau dibelikan atau dibeliin cukuran. Nyukur aja kagak. Ini bukan penghinaan, ini justru sebagai gambaran bahwa kita menempatkan Isa bin Maryam, Yeshua HaMashiach itu, Jesus Christ pada proporsi yang tepat. Dan kita muliakan dia sebagaimana dia harus dimuliakan. Tidak lebay, tidak berlebihan, bahkan tidak menghina, tidak, pas. Itulah sebabnya kalau anak ibu-ibu di sini punya anak laki-laki, suruh mereka cari calon istri yang muslimah, karena muslimah itu pas. Aku pacaran, Umi, tapi calonku non muslim. Stop aja sekarang ya sayang, atau tanya sama dia. Sungguh-sungguh jatuh cinta kepada Rasulullah, bukan jatuh cinta kepadamu. Kalau cinta kepada manusia bisa diukur jaraknya. Kalau kamu lagi ngeselin, dia pergi dari rumah. Tapi kalau dia cinta Rasulullah, udah pasti dia cinta kamu sampai mati. Nepi kakolot katanya, sampai tua juga dia setia tuh perempuan. Jangan lihat cantiknya, kurang cantik gimana wanita berhijab. Nanti saya buka kecantikan dan wanita berhijab. Bahkan mereka Kristen dan Katolik percaya wanita berhijab itu jadi magnet. Ada ayatnya, ada magnet. Tahu magnet? Besi berani, penarik rezeki. Kalau laki-lakinya suaminya keluar dari rumah untuk cari rezeki. Wanita berhijab, baik dia bekerja maupun tinggal di rumah, mendidik anak, menjaga anak, masak, nyuci segala rupa. Tapi kalau dia berhijab, dia jadi magnet buat suaminya yang keluar rumah untuk cari rezeki. Lakinya jadi nggak ngelirik cewek lain, nggak bisa di kantornya dia jadi tempat curhat wanita-wanita lain yang bukan mahramnya. Biasanya laki-laki suka begitu, sok balaga bijak. Kalau udah di kantor ada yang baru, misalnya trainee atau orang pajak, petugas pajak yang wanita datang sering banget ke kantor, lama-lama curhat. Karena bagi perempuan itu, laki-laki yang bijaksana itu laki-laki yang sudah punya istri, punya anak. Itu enak banget kalau diajak curhat. Wah, itu kayaknya laki-laki jadi bijaksana banget, tahu segala-galanya. Padahal ganti oli juga dia tidak tahu. Yang mana baut yang mesti dibuka, nggak tahu. Tapi kayaknya kalau depan wanita lain selain istrinya, kayaknya wih hebat banget, luas pengetahuannya. Jadi itu perempuan kalau udah curhat, ampun. Maka itu perempuan yang belum menikah, tapi saya rasa nggak ada ya perempuan yang masih jomblo di sini, nggak ada ya. Kalau masih ada perempuan jomblo, naik turun. Siap. Mulai berdoa perempuan jomblo tengah malam gitu kan, jam 2 nepi tahajud sampai 84 rakaat kadang-kadang. Ya kan? Ya nggak tahu saja. Ustaznya jangan gitu. Ya sepatu ada saking desperate, saking ingin menikah gitu kan. Ya, 5 jam aja. Itu sekali satu rakaatnya dia baca Al-Baqarah sampai habis gitu misalnya. Nangis, sudah selesai tahajud nangis. Waduh. Angkat tangan. Air matanya kabikushi kabigam gitu ya. Wow. Lalu, ya Allah, jika dia memang jodohku, dekatkanlah. Ya Allah, jika dia bukan jodohku, dekatkanlah.
Ya Allah, jika dia tidak mau jadi jodohku, dekatkanlah. Ya Allah, jika dia tidak mau melihat dan mengenal aku, dekatkanlah. Mari kita buka bahwa hanya ada satu Islam. Saya minta tolong dengan segala kerendahan hati dan keriduan para ustazahku, tolong ketik di internet teleponnya. Ustazah bisa itu? Bisa? Oh, hebat, mantap. Ketik Markus. Wah, dahsyat ya, ini udah mulai nama-nama aneh nih ya. MARKUS pasal 12 ayat 29. Oh, sudah ada? Sudah ada? Sudah dapat? Kok cepet banget? Ibu udah tahu? Ustazah sudah tahu? Sini gantian saya di situ, Ibu Ustazah. Udah, kasih mic, baca. Biar jangan saya yang bilang, nanti disangkanya saya bohong. Baca. Ya. Yang 29 sampai 31 ya. Nggak usah 29 aja lah. 31-nya bonus, anggap aja. Ya itu cuma jawab. Baik. Nanti sampaikan bahwa ini yang ngomong adalah Tuhanmu. Kamu harus percaya ini. Ya dong. Mau percaya siapa lagi? Kayak Yesus yang ngomong. Apa katanya, Ustazah? Terus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Paling utama ya? Iya. Apa itu? Hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang Esa. Baik, jazakumullah khairan ya Ustazah. Ini bahasa aslinya. Mohon maaf. Itu tadi bahasa Indonesianya. Allah kita Esa. Esa itu satu, tunggal. Baik secara etimologi maupun terminologi. Esa itu tunggal, satu, tidak ada yang lain. Tidak terpecah-pecah ya. Baik. Ini bahasa aslinya, saya mohon maaf. Ini bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya. Saya mohon maaf. Vayomer Yeshua HaMashiach. Maka menjawab, maka berkata, and he said, and he answered, dalam bahasa Inggrisnya, Vayomer Yeshua HaMashiach. Shema Yisrael. Nah, ini katanya. Adonai Elokeinu, Adonai Ehad. Adonai Elokeinu, Adonai Ehad. Ahad. Inti ajaran Alkitab itu Kul hu Allahu ahad. Tidak meleset. Satu titik koma pun tidak. Kul hu Allahu ahad. Yesus mengajarkan Kul hu Allahu ahad. Sudah? Ketik lagi MATIUS. Matius pasal 7 ayat 21. Ibu udah tahu lagi. Ayo, sini. Sini ujian sini. MATIUS. Matius pasal 7 ayat 21. Sudah ada? Nih ibu-ibu saya curiga, ini kok udah pada curiga saya, emang udah ada di situ? Benar. Sudah ada. Sudah dapat. Matius pasal 7 ayat 21. Ini antara dua, ibu-ibu sudah tahu atau memang paketnya banyak. Jadi cepet. Oh ya, silakan Ustazah. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang Mohon attention, jadi jangan ngobrol dulu atau baca saja. Silakan Ustazah. Jangan bismillah, itu beda. Oh iya. Enggak, maksudnya bacanya jangan pakai bismillah. Biasa aja. bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Terima kasih Ustazah. Terima kasih banyak. Pada suatu saat Yesus bilang begini, setelah dia ngomong yang utama adalah kul huwallahu ahad, lalu yang kedua dia bilang begini, tolong perhatikan. Bukan, ya kata depannya tadi, bukan orang yang berseru kepadaku,
Panggil-panggil aku Tuhan Yesus yang akan masuk surga. Kalau orang panggil dia Tuhan Yesus, bukan orang itu yang masuk surga. Ngerti? Dalam bahasa aslinya sebetulnya itu tadi adalah translating sesuatu yang sudah ditranslate, sesuatu yang sudah diterjemahkan dengan begitu lembut oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang pada tahun 1951-52 disebut dengan Bible and Kerkgenootschap yang ada di Indonesia. Dicari kata yang selembut mungkin, padahal bahasa aslinya begini. Kalau di Indonesia kan bahasa aslinya begini, kau panggil aku Tuhan Yesus, kau masuk neraka. Karena kalau orang tidak masuk surga, masuk mana? Kita makin sayang atau makin benci sama orang-orang Kristen? Makin kasihan nggak? Kasihan, ada di Bible dan kau tidak tahu itu. Tuhanmu satu Allah dan dia ehad. Katakan olehmu, Qul huwallahu ahad. Allah itu ehad. Dan aku bukan Tuhan. Kalau kau panggil aku Tuhan, kau masuk neraka. Itu sudah ada di Bible-nya dan mereka tidak sadari itu. Sudah? Udah. Ketik Keluaran, Keluaran, Keluaran pasal 3 ayat 5. Cepat saja. Saya senang dengan ustazah yang paketnya banyak. Saya soalnya termasuk juga dalam lingkungan cowok matre. Astagfirullahaladzim. Keluaran pasal 3 ayat 5. Udah dapat juga? Sudah. Ya silahkan. Ini enak, mantap ini paketnya ya, cepet dapat. Silakan. Oh pakai wifi? Ada wifi? Atuh dari tadi aku bilang. Berarti semua bisa buka dong ya? Buka internet? Ya, ada wifi kok. Alhamdulillah. Silakan. Lalu dia Silakan. Ia berfirman, Dengar. janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kalau mau masuk gereja, lepas alas kaki. Tanggalkan kasutmu. Kasut itu alas kaki, sepatu, sendal, lepaskan dulu, karena itu tanah yang kudus. Itu di masjid begitu. Iya, itu kan kitab itu punya siapa? Orang Kristen kan? Orang Kristen pergi ibadahnya di mana? Dia buka sepatu harus. Nah, udah Keluaran, sekarang Keluaran pasal 30 ayat 20. Abis buka sendal ngapain? Keluaran pasal 30 ayat 20. Tadi kan pasal 3 ayat 5. Sekarang Keluaran pasal 30 ayat 20. Abis itu ngapain? 30 ayat 20. Iya, silakan. Udah. Iya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki dengan air, supaya mereka jangan mati. Iya. Enggak wudhu aja mati seharusnya kalau nggak masuk gereja tuh. Oh iya, bukan saya yang bilang, Bible-nya yang bilang. Engkau mati, itu sebetulnya bukan tangan dan kaki, bukan, tapi dari tangan sampai kaki. Karena sampai sekarang orang Yahudi di Yerusalem sana, di tanah Palestina sana, mereka sebelum masuk sinagog, mereka wudhu. Pertama cuci tangan, lama sekali. Sudah pernah ada yang ke Aqsa? Lihat orang-orang itu di depan Wailing Wall, di depan tembok ratapan. Mereka mau berdoa di depan tembok ratapan saja, mereka cuci tangan, kumur, lalu masukkan air ke hidung, lalu muka, ya, lalu tangan sampai siku, lalu kepala, lalu telinga, lalu kaki terakhir. Berarti dia berwudu. Karena disuruh. Mereka berwudu karena takut mati. Kan dibilang agar mereka jangan mati. Udah ya, udah nih, udah dua dulu. Sambung lagi. Nehemia, Nehemia, Ne, November Echo, Hotel Echo, Mike Indian Alpha, Nehemia, pasal 8 ayat 6. Udah dapat juga? Ini ustazah tahu dari mana? Ya? Oh, buka Google ada. Salah ya.
Itu seharusnya saya berdoa, semoga Google tidak buka itu. Karena kalau buka sama saja dia menjatuhkan saudara kita Kristen. Sedih loh. Dibuka sampai Google aja udah buka. Ada Ustazah, bacalah. Silakan Ustazah. Lalu Ezra memuji Tuhan. Iya. Allah yang maha besar. Iya. Dan semua orang menyambut dengan amin. Amin. Iya. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Namanya selotah. Sahah. Ada yang ekhadim, ada yang seletsim, ada yang reetim, ada macam-macam. Ya, tapi namanya selotah. Selotah itu salat. Itu ketika Ezra mengangkat tangannya, ini namanya hilal. Karena hilal ini sejajar dengan kata takbiratul. Nah, pada saat ini dia bilang Allah yang maha besar, betul? Sambil memuji Tuhan. Hilal itu memuji. Nah, dari kata hilal ini, saudara kita punya kata hilal eyah sebetulnya. Kita sering dengarnya di sini bukan hilal eyah, tapi haleluya. Saya nggak tahu itu dari mana. Dan itu pun salah, maaf ya, jangan marah. Itu salah, karena aslinya itu hilal eyah atau takbiratul ihram. Dia sambil angkat tangan, karena belum begini ya, karena Rasulullah belum mengaturnya ya. Bedanya 600 tahun. Dia belum begini, tapi dia begini. Allah yang maha besar, apa itu? Allahu Akbar. Lalu qiyam. Qiyam itu begini, sama seperti kita, artinya seperti bahasa Arab, qiyam itu artinya berdiri. Cuman belum diatur begini. Kalau kita ke haram sekarang, ke umroh, haji, banyak kita lihat orang-orang Turki, orang-orang negro yang begini. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ada yang bahkan nggak begitu juga, lepas. Ya, habis takbiratul ihram dia bilang, habis hilal, Allahu Akbar, qiyam, lalu di belakang menyambut. Itu dia berdiri di depan, di belakangnya banyak sekali umat. Artinya sedang sholat jamaah. Dia imam, belakangnya makmum. Ezra ini imamnya. Imamnya namanya Imam Ezra. Nabi Uzair alaihissalam. Tuan gurunya Yeshua HaMashiach. Ustadznya, kiainya Yesus Kristus. Dia begini, Allahu Akbar, dia tutup qiyam, lalu di belakang nyaut, amin. Kok langsung amin Ustadz? Ya iya, pada saat itu belum ada Al-Fatihah. Belum ada Al-Fatihah. Ya, habis itu ngapain? Hilal, qiyam, hilal lagi, lalu tehillah namanya. Ya, ini namanya tehillah. Tehillah bahasa Hebrunya, bahasa Ibrani. Tehillah. Lalu hilal lagi, lalu proskueno yang disebut tadi muka sampai ke sana itu istilahnya proskueno. Tapi semua ininya kena. Kayak onta. Ya. Lalu mereka bangun lagi dan habis satu rakaatnya itu di tehillah. Tidak ada dua rakaat, tidak. Mereka hanya melakukannya satu rakaat. Jadi dari hilal sampai tehillah 2 kali sujud juga sama. Proskuenonya 2 kali. Proskueno, lalu duduk, lalu proskueno lagi, lalu berdiri, hilal lagi, lalu qiyam, lalu hilal lagi, lalu tehillah. Habis. Mereka tidak ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4, nggak ada. Biasanya mereka langsung rangkul ini satu dengan yang lain gini terus nyanyi. Hafa nabila hafa nabila hafa nabila, nyanyi sambil loncat-loncat gitu. Lari keliling-keliling, ya. Kenapa tidak ada rakaat kedua? Karena kalau mereka mau 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, mereka harus ulang lagi dari wudhu, capek, jauh. Maka itu satu habis itu udah nyanyi, gitu. Belum ada Rasulullah, Ustazah, kan tadi belum disempurnakan. Jadi ini sholat yang belum sempurna, tapi paling tidak mereka melakukan. Paling tidak mereka melakukan itu aja, ya. Nah sekarang tidak ada ini semua di dalam gereja, tidak ada. Udah, lanjutin lagi, lanjut cepet nih, ya, cepet. Jadi kita udah tahu bahwa Tuhannya namanya Allah dan Dia Ehad, Dia Ahad. Lalu Yesus bukanlah Tuhan karena Dia bilang kalau panggil Tuhan masuk neraka.
Lalu yang ketiga, buka alas kaki sebelum masuk rumah ibadah, wudhu dan sholat. Ya, yang berikutnya, kenapa ini saya selalu bilang ini Islam, ini Islam? Itu kan bisa aja Katolik Ortodoks juga begitu. Alkitab itu bukan berisi Islam. Bisa aja Katolik Ortodoks juga ada sholatnya, Yahudi ada sholatnya, gitu kan? Baik, kita lihat sekarang. Ketik Y-E-S-A-Y-A, Yesaya, Y-E-S-A-Y-A, Yesaya, pasal 29 ayat 12. Yesaya pasal 29 ayat 12. Ternyata Google-mu ada salahnya juga, Ustazah. Yesaya pasal 29 ayat 12. Sudah dapat? Baik, Ustazah silakan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Terus Ustazah. Ada terusnya. Atau Ha-ha. jika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan berkata, tolong bacakan ini, orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Ustazah baca di sana, di belakang ada yang baca. Baca ini ayat ini. Kita ulang sekali lagi ya. Enggak, Ustazah baca. Dan yang lain ikut baca ya. Maksudnya dalam hati lihat gitu ya. Kalau bisa buka HP, kalau bisa buka internet ikut juga. Ini penting lagi. Ini penting sekali. Enggak apa-apa Ustaz, enggak apa-apa Ustaz saja yang baca. Nanti yang lain ikutin ya. Maksudnya mengikuti bacaan itu ya. Oke, silakan Ustazah. Ya sekali lagi dari atas. Sekali lagi. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Langsung dulu ya. Ya. Atau jika kitab Sebentar. itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan berkata, tolong dibacakan ini, orang itu akan menjawab, aku buta huruf. Baik, begini, terima kasih banyak Ustazah. Kenapa saya bilang Islam? Ini kan Ortodoks juga bisa. Enggak, Islam. Karena semua turut-turutan ibadah, nanti ada puasa, nanti ada tawaf, ke Bakkah, ke Mekah, ada. Kenapa saya bilang Islam? Oh, enggak harus Islam. Ini enggak Islam. Kenapa? Karena kitab ini diberikan kepada seorang nabi yang tidak dapat membaca. Gabriel, atau dikenal Gabriel oleh saudara kita Kristen dan Katolik. Kita dikenal sebagai Jibril alaihissalam. Dia membawa kitab suci dan diberikan kepada seorang nabi, lalu berkata, baca, Iqra, baca. Dan nabi itu bilang, aku tidak bisa membaca. Itu nabinya siapa? Itu peristiwa apa? Peristiwa apa itu? Nuzulul Quran ada di dalam Bible. Nuzulul Quran ada di dalam Bible-mu. Bilang sama saudara kita tersayang, jangan curiga sama kita. Kita gak pernah kusik-kusik kamu, karena kita tahu bahwa Al-Quranku, Iqra'ku, ayat pertamaku yang turun kepada Nabiku Rasulullah Muhammad SAW ada di Bible-mu. Jangan bilang kita tidak toleransi sama kamu. Kita sayang. Enggak, itu barangkali namanya enggak ada. Baik, ada namanya dalam bahasa aslinya, Kidung Agung, atau dikenal dengan kitab Shir Hoshirim. Ini kitab asli di sana, asli, dan semua orang Kristen Katolik tahu ini. Pasal 5 ayat 16 bunyinya begini. Ini bunyinya, Hifkom mamatekim hekulo Muhammadim zedwadi vezekheim benuak Yerusalem. Lalu gimana lagi kurangnya? Yesus nggak pernah cerita itu. Itu kan ada di perjanjian lama. Enggak, ini Yesus yang ngomong. Dia bilang begini, Altit kalon hefe menahma etmak Ahmad Muhammadim bihota hasta bi Allah, Nabi Allah akan datang setelah aku, yang tidak ada dusta pada bibirnya, tutur katanya manis semata-mata, namanya Muhammad.
Dan dari ayat itu sampai sekarang orang Yahudi kalau berdoa, Baruk ata Adonai Elohenu melek fe olam, olam, alam, rahmatan lil. Kenapa saya bilang kalau bisa tolong diredam, jangan terlalu ngotot untuk ucapkan selamat Natal. Ini bukan untuk kita anti toleransi, bukan kita tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Justru aku sayang kepadamu karena Alkitabmu bilang Yesus lahir bulan April. Yuk, Lukas, Lukas, Lukas pasal 1 ayat 26. Jadi banyak sekali ibu-ibu ustazah, Pak, ibu-ibu yang muslimah bekerja di departemen, di kantor. Jangan begitu, Kay. Aku jadi jauh sama teman. Nggak perlu jauh, kita baik sama mereka. Mereka kan mau liburan hari raya, ya ucapkan aja selamat berlibur ya, senang-senang sehat, sukses ya, ketemu sama keluarga. Bila perlu kasih kue. Ada yang tanya, tapi mertuaku masih Kristen, aku harus ke rumahnya, mereka kebaktian Natal, ya datang aja. Kan kita nggak ikut kebaktian. Datang cium dia, mertuanya, kasih duit 5 juta. Lebih enak mana, lebih dihargai mana daripada apa yang ditunggu dari mantunya yang muslimah? Apakah ucapan Natal atau duit atau datang cium dia, menghargai dia, berbakti? Iya. Kenapa kamu sekarang tidak lagi sebutkan selamat Natal? Itu akidah mama mertua, papi mertua, ya. Itu bukan akidahku. Nanti kalau aku ucapkan justru aku mengacaukan akidahmu. Aku menghargai akidahmu, makanya aku tidak berani ngucapin. Udah dapat, Bu? Naam, tafadhal. Dalam bulan ke? Baik, perhatikan. Ini bagian pertama dari ayat tersebut. Silakan Ustazah. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Iya. Atau kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Iya. Dari keluarga Daud. Iya. Nama perawan itu Maria. Oke, kita simpen ya. Dalam bulan ke-6, kita simpen dulu ya. Kita simpen bulan ke-6. Hitung dulu, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kita simpen bulan Juni. Ini kedatangan Jibril alaihissalam atau Gabriel pertama kali kepada Maria. Belum terjadi kun fayakun, maka jadilah belum. Baru salam yang sekarang dipakai oleh saudara kita Katolik sebagai doa yang paling mulia yang ada tasbihnya, namanya rosario. Doanya namanya doa Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Itu doa yang paling mulia. Ini baru salam saja, salam bulan Juni. Ustazah maaf, Lukas yang tadi cuma pasal 2 ayat 6. Tadi kan pasal 1. Nah sekarang pasal 2 ayat 6. Kita simpen ya bulan Juninya. Ini keterangan ini valid. Keterangan ini tidak bisa dibantah karena ini dari Bible, bukan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran udah jelas, Maryam ibunda Isa alaihissalam itu melahirkan pada saat kurma matang. Iya, dan itu tidak pernah bulan Desember. Nah nanti kita hitunglah. Lukas pasal 2 ayat 6. Abis ini udahan, beneran, udahan. Ketika mereka di situ, iya, sebentar. Ya, untuk bersalin. Waktunya sudah datang bagi Maria untuk bersalin. Sudah waktunya melahirkan. Wanita normal, bayi normal, sudah waktunya bersalin berapa bulan? Baik ya, sudah jelas ya. Alkitab bilang dimulai dari bulan Juni salam, bulan Juli Jibril datang lagi sambil bilang, engkau akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin aku melahirkan? Ya malaikat Allah, tidak ada laki-laki yang menyentuh aku. Aku belum bersuami. Lalu keluarlah kata-kata kun. Itu bulan ke-7. Bulan apa? Juli. Nah, usia kehamilan 1 bulan itu bulan apa? Kan bulan Juli mulai telat mens. Iya dong. Berhenti dan jadi. Tumbuh ovum itu tanpa sperma dia tumbuh menjadi janin.
Bulan Juli, berarti usia janin 1 bulan, bulan apa? Agustus. Ya dong, ya. Kita hitung. Agustus, September, Oktober, November. Tuhannya orang Kristen prematur. Enggak, bukan menghina, bukan. Prematur. Apakah prematur? Tidak, dia bilang lahir pada waktunya bersalin. Berarti terusin dong, iya dong. Kan 9 bulan. Kalau Desember tanggal 25 prematur, tapi kan enggak dibilang. Orang normal kok. Desember, Januari, Februari, Maret. Ini kata Alkitab bukan kata saya. Jangan marah gitu. Nanti bilang, enggak, saya nggak mau ngucapin karena toh Alkitabmu bilang ini bukan hari lahirnya Yesus. 25 Desember itu hari lahirnya siapa? Setan. Saya nggak mau bilang dewa matahari. Loh, mana ada dewa matahari? Siapa itu dewa matahari? Setan. Dies natalis solis invictum Deo. Dies itu day, hari. Natalis itu birth, bear, born, lahir. Hari lahir. Sol nama setannya, dan ini benar-benar setan kok. Kalau ada enggak, itu bukan setan, itu dewa. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya apa? Apakah itu bukan setan? Setan dikasih persembahan kok. Cuma nama Sol ini diambil untuk memuja dewa mata, maka itu namanya solar system. Solar system. Namanya Sol setannya. Dies natalis solis invictum. Kalau ada dokter di sini tahu invictum itu ya, uninfected, tidak bisa dibunuh, tidak bisa mati, immortal. Ya, tidak bisa mati. Nah, ini kata kelima yang bahaya, Deo. Artinya dia Tuhanku. Jadi kalau ada yang masih mengucapkan selamat Natal, udah mah dia juga salah sama Bible. Orang lahirnya boro-boro deket 25 Desember aja kagak, jauh April. Kayak dari sini ke Bandung, jauh. Yang kedua adalah, dan itu sama sekali bukan, itu pengakuan terhadap kelahiran setan yang namanya Sol. Silahkan, mangga juragan, ambil, borong, bungkus, bawa. Kalau masih mau, silakan. Yang paling parah adalah kalau kita mengucapkan selamat Natal, kita mengakui ada Tuhan lain selain Allah yang lahir. Dan itu membatalkan ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas. Selamat Natal, engkau sedang membatalkan ayat ketiga dari surat Al-Ikhlas. Apa itu? Allah itu tidak dilahirkan, tidak beranak, dan tidak diperanakan. Kalau bilang selamat Natal berarti ada Tuhan yang lahir. Berarti engkau tidak percaya kepada Qul huwallahu ahad. Naudzubillahi min dzalik. Sampai sedemikian jauh, insya Allah apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan. Saya mohon maaf apabila ada tingkah laku kata-kata saya yang salah. Tapi saya masih punya waktu, katanya sekitar 10 menit lagi atau 5 menit lagi, untuk kalau ada yang mau tanya, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, tanya. Jangan sampai pertanyaan dipendam, nanti jadi jerawat. Ini ada yang bertanya Pak Ustadz. Nah, tadi sebenarnya sudah ada disinggung, cuma mungkin untuk memuaskan hati yang bertanya. Nah, saya mau tanya, bolehkah saya dengan suami pergi silaturahmi ke tempat saudara suami bertepatan pada hari Natal, sedangkan saudaranya Nasrani dan suami sudah Muslim? Bolehkah saya berjabat tangan? jabat tangan boleh lah, boleh. Tapi kan nggak ngucapin gitu loh, supaya kita jaga jangan sampai akidah kita rusak gitu. Dan akidah dia juga rusak. Masalahnya gini Ustazah, boleh perhatian sebentar, sebentar aja Ustazah, maaf. Masalahnya gini, kalau kita bilang selamat Natal, justru kita nggak sayang sama dia. Udah mah dia salah, itu bukan hari lahirnya Yesus, dijorogin sama kita, dibener-benerin, ngerti nggak? Ya iya, maka itu sebaiknya terserah mau masih ngucapin selamat Natal atau ente atau tidak gitu. Ya silahkan, demikian jawabannya. Ya. Ustaz, Iya. apa yang membuat orang-orang Nasrani dan Katolik sampai hari ini masih Mereka tidak lakukan apa yang
dalam Alkitab karena diajarkan ada yang lain selain Alkitab yang harus diikuti dan dipatuhi. Namanya DOGMA, dogma. Dogma mengajarkan kau akui saja Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kau pasti masuk surga. Kau boleh berdosa malam ini, besok bikin lagi, besok datang ke gereja, bikin pengakuan, kasih persembahan, beres. Ya, namanya DOGMA. Karena ada DOGMA, maka dia sampai sekarang nyaman-nyaman aja, nggak ikut ayat Alkitab, santai aja. Yang penting sudah ada DOGMA. Nah, ini yang harus diberitakan oleh para ustazah, bukan dengan dakwah, bukan. Kita misalnya punya tetangga Kristen atau Katolik, kita baik sama mereka. Al-akhlakul karimah terbukti lebih manjur daripada dakwah dan debat untuk membuat saudara kita sadar dengan kebenaran Islam. Satu lagi boleh? Boleh. Saya sering melihat bahwa di televisi itu kalau orang Yahudi bersembahyang itu mereka menghadap ke tembok ratapan. Sebenarnya tembok ratapan itu apa, Ustaz? Tembok ratapan adalah bagian sisi barat dari Masjid Al-Aqsa. Mereka tidak pernah punya dan tidak pernah ingin punya tempat suci selain Masjid Al-Aqsa. Maka itu dia berusaha sampai detik itu untuk merubuhkan Masjid Al-Aqsa dan diganti menjadi kuil. Karena dia tahu sampai sekarang orang Yahudi, sampai sekarang ustazah, orang Yahudi paling percaya bahwa tempat itu adalah tempat di mana nabinya orang Muslim, nabinya orang Islam naik ke surga. Sampai sekarang mereka masih percaya. Maka itu tembok itu adalah bagian barat dari Masjid Al-Aqsa. Mereka punya banyak tempat ibadah, tapi kalau tempat suci harus tembok itu. Kenapa? Mereka nggak berani bohong. Tuh Yahudi aja nggak berani bohong. Dia nggak berani bohong. Itu tempat suci karena Masjid Al-Aqsa, tempat di mana nabinya orang Muslim naik ke surga, lalu turun lagi dan mengajarkan sholat Isra dan Miraj. Nah, udah gitu, yang perlu saya tambahkan adalah bahwa tembok itu menjadi saksi bahwa sebetulnya sebelum sholat di Masjid Rakata'ain, Rasulullah sholatnya menghadap ke Al-Aqsa, ke Al-Quds, ke Yerusalem. Dan saat itu Aqsa sudah berdiri. Aqsa adalah kiblat pertama umat Muslim. Maka itu para ustazah, jika ada orang yang bilang bantu Aqsa, sebetulnya kita bukan bantu Aqsa hanya dengan duit, enggak. Yang dibutuhkan itu adalah suara seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, agar berteriak di Perserikatan Bangsa-Bangsa, stop, berhenti ambil tanah orang Palestina. Itu bukan punya orang Israel, itu punya orang Palestina. Itu sebetulnya, itu sebabnya Aqsa sampai sekarang berdiri sebagai lambang bahwa ukhuwah Islamiyah terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Tidak boleh lagi ada saling salah, saling bid'ah. Kalau ada yang kurang berkenan, duduk, cari ustadz, panggil. Ini gimana nih? Ini gimana? Kembalikan segala sesuatu kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah. Jangan sampai terpecah gara-gara pemahaman yang berbeda. Kalau kita terpecah di sini saling maki, orang-orang di luar itu Kristen Katolik tepuk tangan. Tuh lihatin tuh Islam saling maki. Senang mereka. Ukhuwah, kalau ada yang berbeda, duduk. Kalau nggak tahu bisa menjawab, panggil ustadz yang ahli di bidangnya. Gitu ya, udah ya, jelas ya. Barakallahu fikum. Sudah nggak ada lagi? Iya, terbatasnya waktu. Iya. Acara tanya jawab kami tutup dengan pembacaan doa. Oh saya, baik. Atas ucapan syukur keberkahan Allah di tempat yang maha mulia dan dirahmatin Allah Subhanahu Wa Taala, di Masjid Al Istiqomah, majelis para ustazah, para tiang rumah tangga Islam, pagar untuk anak-anak dan suami di rumah, sumber keberkahan dan rizki di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Ladina
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yuafi namahu yakafihu mazidah ya rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'i ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan wala fainal hisab. Rabbana la tusi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sigara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahyati minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bifadlika man siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bifadlika man siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqnini bifadlika man siwak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Kudus ya Razak ya Fatah ya Basit ya Ghafurur Rahim ya Jabbar ya Mutakabbir ya Arhamar Rahimin. Setiap tangan yang tertengadah padamu saat ini ya Allah, tiada lain jawaban bagi mereka ya Allah, hanya iya. Engkau yang berjanji di dalam surat Al-Baqarah 186 ya Allah, bahwa Engkau selalu dekat dan mendengarkan kami ya Allah. Pada saat ini Engkau lihat pundak kami ya Allah. Bahkan kami datang ke sini pun dengan beban di pundak kami ya Allah, dengan masalah ya Allah, masalah dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan mertua atau keluarga kami ya Allah. Berikan kami jalan keluar ya Allah, karena Engkaulah sebaik-baiknya pemberi jalan keluar. Jika ada pengaruhnya dari dosa-dosa yang kami perbuat, Engkau tahirkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Seringkali kami tahu sesuatu itu dosa, tapi kami datangi, kami ulang di tempat yang sama ya Allah. Seringkali kami tidak sadar mulut kami mengeluarkan kata-kata yang saudara kami sakit hati karenanya ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ketuk pintu hati mereka agar kami diampuni dan dimaafkan ya Allah. Ya Allah, seringkali kami tidak sadar menyakiti hati orang dengan perbuatan atau kata-kata kami. Bahkan mereka yang belum mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, tempatkan kami di antara orang-orang yang taubat dan nasuha. Jika ada di antara kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, famili kami yang sakit, keluarga kami yang sakit, suami, anak-anak atau sepupu ya Allah, Engkau angkat sakit penyakitnya hari ini. Engkau berikan kesembuhan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, ya Mutakabbir, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Malikul Kudus. Berikan kami rizki yang baik, yang banyak, yang halal, yang hanya bersumber dari sisimu ya Allah, agar kami tidak bergantung kepada sesuatu atau seseorang selain Engkau. Ya Allah, Engkau buka setiap rumah dengan langit-langit rumahnya ya Allah. Setiap jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir di pengajian ini ya Allah, Engkau buka langit-langit rumah pintu mereka ya Allah. Engkau masukkan keberkahan yang melimpah bagi rumah mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malikul Kudus, di atas kesemuanya kami mohon ya Allah, Engkau jadikan pengajian Istiqomah ini sebagai sumber awal dari rahmatan lil alamin bagi sekelilingnya, terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Islam ya Allah. Di ujung kesemuanya ya Allah, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.